Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafirul dhunub wa kashiful kurub wa satirul uyub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Syifa'il Qulub, di dalam juga kumpulan majlis ta'lim pembacaan burdah yang dilantunkan dan zikir yang kita kumandangkan dan salawat yang kita haturkan. Semuanya ini adalah hal yang paling ampuh di dalam menolak bala, di dalam menyembuhkan penyakit, di dalam mempercepat datangnya solusi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para asatidzah, para kiai, para habaib, dan semua mereka yang memiliki andil di dalam terlaksananya acara ini dan terwujudnya majlis ta'lim yang ada di kota Batam ini. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, wabil khusus para panitia pelaksana dan juga yang barusan menyampaikan sambutannya di tengah-tengah kita sekalian, Kiai Haji Luqmanul Hakim, dan semua mereka yang memiliki andil di dalam terwujudnya acara ini, Haji Novi Iskandar, dan semuanya para panitia, hadirin hadirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebab-sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi laula du'a'ukum. Allah Ta'ala tidak akan peduli di dalam menurunkan azabnya, siksanya, balanya, musibahnya, andaikan bukan dikarenakan doa kalian. Tetapi doa itu yang menolak bala, yang menolak musibah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, inni la'ahummu bi'azab ahlil ard. Aku sudah bertekad akan menurunkan azab, bala, musibah kepada penghuni bumi. Namun walakin lamma ra'aitu ummara baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhum al azab. Namun ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjidku, memakmurkan rumah-rumahnya Allah, dan orang yang saling mencintai antara mereka satu sama lain karena Allah, dan orang-orang yang gemar beristighfar, bermunajat, doa, mohon ampun kepada Allah di saat-saat waktu sahur, sebelum subuh, waktu istighfar, waktu tahajud. Karena tiga jenis manusia ini aku tolak bala dan musibah dari seluruh penghuni bumi berkat mereka. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dengan berkat mereka Allah Ta'ala mengangkat bala, mengangkat musibah. Dan andaikan bukan karena mereka dan pekerjaan yang mereka lakukan, niscaya sudah ditebalikan bumi dan gunung-gunung di atas kepala manusia akibat dosa yang diperbuat oleh mereka. Tetapi berkat mereka ditolak bala, ditolak musibah, dan berkat majelis yang semacam ini Allah Ta'ala tolak bala dan musibah dari kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Busiri yang kita baca burdahnya, Hadzal Imam Al-Busiri, beliau itu seorang penyair. Dari sebelum membuat burdah beliau seorang penyair. Cuma dulu syairnya sering dipakai untuk kepentingan duniawi, untuk muji-muji orang ataupun pejabat, semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hingga akhirnya beliau sakit. Sakitnya nggak tanggung-tanggung, stroke, beliau sakit. Akhirnya beliau taubat, menjadi penyebab taubatnya kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah,
Tidak semua musibah membawa keburukan, tetapi banyak di antara musibah yang justru membawa kebaikan. Inna fil ghaibi ajaib, kam ni'am tayyal masaib, wa akhut tadbiri khaib, lam yazal fi qabdati syakki rahin, lam yadhug aisyal ibadus salihin. Di dalam hal yang gaib, yang kita nggak ketahui apa hikmah di baliknya, itu banyak mengandung keajaiban. Berapa banyak nikmat yang terkandung di balik musibah. Kemasannya musibah tetapi dalamnya mengandung banyak nikmat. Menjadi sebab taubatnya orang, menjadi sebab hijrahnya orang, menjadi sebab baliknya orang, menjadi penyebab ini dan itu, menjadi penyebab kebaikan menyebar di masyarakat. Berapa banyak hal yang kelihatannya musibah, bala, tetapi mengandung banyak kebaikan. Kam ni'am tayyal masaib wa akhut tadbir khaib. Orang kalau terlalu banyak, kita menjalankan sebab musabab mesti, ikhtiar mesti, tetapi kita menganggap ikhtiar segala-galanya, sebab musabab segala-galanya, nggak ada kecuali itu, harus. Orang kalau terlalu banyak antisipasi biasanya kecewa. Tetapi silakan jalankan ikhtiar, terus gantungkan ikhtiar kita kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah Ta'ala yang handle, yang tawakal kepada Allah, Allah urus, Allah handle. Udah cukup itu. Subhanallah. Alhasil, Al-Imam Al-Busiri, beliau terkena sakit. Kemudian di situ penyebab taubatnya beliau, maka beliau banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan salawat kepada Nabi, bertawassul dengan munajat, tawassul kepada Rasulullah dengan syair-syair yang berisi tawassul, pujian kepada Rasulullah, ungkapan kerinduan beliau kepada Rasulullah, hingga akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika beliau pertama itu menggubah burdah, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau waktu membuat syair, tahu-tahu udah buntu, inspirasinya habis, nggak tahu apa yang harus beliau katakan lagi, hingga beliau cuma sampai kepada syair-syair awal dari burdah, wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak pengetahuan seseorang tentang Nabi, beliau adalah manusia. Terus mau ngelanjutinnya bingung, putus. Cari wazan yang ini nggak ketemu, cari kalimat yang ini nggak nyambung, bingung. Habis sudah, kehilangan inspirasi. Tahu-tahu malamnya mimpi Rasulullah. Rasulullah bilang, baca syairmu. Subhanallah, dibacakan syairnya dari awal sampai bagian yang beliau terputus inspirasinya di situ. Kemudian begitu dia terputus, dia berhenti, cuma sampai sini, sepotong doang. Maka Rasulullah bilang, lanjutin. Satu kalimat ditambahkan dari Rasulullah, wa annahu khairul khalqi lahi kullihimi. Dan bahwasanya beliau adalah walaupun manusia, namun beliau sebaik-baiknya makhluknya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Terbangun, dilanjutkan sampai akhir. Subhanallah, terbuka inspirasinya beliau hingga selesai daripada burdah tersebut. Dan begitu dia mengubah burdah itu, sembuh mimpi Nabi Muhammad, terus sembuh penyakitnya. Dihabiskan umurnya untuk memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Al-Busiri, kuburannya di mana namanya Iskandariyah. Di saat waktu itu kita sempat berziarah bareng bersama guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Hai Umar suatu waktu bisa datang ke sini, ke Batam, amin ya rabbal alamin. Alhasil, itu yang dilakukan oleh Imam Busiri. Beliau sembuh dengan berkat burdahnya beliau. Nah lantas para ulama, Syekhana Al-Habib Zain bin Sumaid, beliau bilang sebenarnya syairnya Busiri lebih tepat disebut bur'ah, bukan burdah. Yang lebih pas disebut burdah itu bukan syairnya Busiri, tapi syairnya ada satu sahabat Nabi yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair dulu juga badung. Dia mengutarakan syair-syair untuk memprovokasi massa, memusuhi Nabi Muhammad. Syairnya ngajak berantem.
Syairnya memprovokasi, syairnya caci maki. Hingga beliau ini, Ka'ab bin Zuhair, sebelum masuk Islam, termasuk orang yang dicari dalam daftar pencarian orang, diburu. Ketika Fatah Mekah, beliau kabur, nggak ketemu tempat buat melarikan diri. Terus dia ngelihat bagaimana akhlaknya Nabi memberikan maaf kepada semua orang. Dia berharap ini akhlak sih bukan akhlak manusia biasa, ini akhlak seorang Nabi dan Rasul utusan Tuhan. Maka dia tertarik, terbuka dalam hatinya, mau masuk Islam, mau dekat sama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia dekat, bisa dipotong takutnya nih. Kenapa? Sebab dia masih dalam status daftar pencarian orang. Maka dia datang kepada Rasulullah dengan bermasker. Di zaman dulu artinya mutalathim. Orang dulu tuh biasa tuh karena debu padang pasir, jadi kalau jalan tuh sorbannya tuh ditutupin ke wajahnya, memaskeri hidungnya dengan bermasker. Jadi masker dalilnya dari zaman dulu udah ada. Alhasil datang kepada Rasulullah mutalathim, sambil menutup wajahnya, diubah suaranya, dilain-lainin, bilang, ya Muhammad, kalau ada orang jahat mau masuk Islam, bisa gak? Diterima gak Islamnya? Bisa, tapi dosanya gede banget. Nabi bilang, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghancurkan, menghapuskan segala kesalahan, dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Walaupun itu orang jahatnya seperti, ada penjahat ulung tuh namanya Ka'ab bin Zuhair, walaupun jahatnya seperti dia, yang walaupun seperti dia, kalau masuk Islam diampunkan oleh Allah Ta'ala. Oh gitu, ya udah dah, saya mau masuk Islam, kata tuh orang. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu masuk Islam, dibuka mukanya, dan saya adalah Ka'ab bin Zuhair. Sahabat heboh, bangkit. Oh ini orang yang kita cari. Nabi bilang, dia udah masuk Islam, jangan diganggu. Subhanallah. Hingga akhirnya Ka'ab bin Zuhair mengutarakan, menggubah sebuah syair secara spontan di depan Rasulullah. Di majlis itu langsung dia bikin syair. Ya Rasulullah, izinkan aku memuji engkau. Langsung keluar syair Banat Su'ad. Itu saya mendengar kalau Rasulullah adalah orang pemaaf, itu maafnya Rasulullah yang menggugah hati saya untuk datang minta maaf dan masuk Islam. Dalam syair itu dia sebutkan pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi mendengar syair Ka'ab bin Zuhair, tahu apa yang Rasulullah lakukan? Bergembira. Emang Nabi senang dipuji? Bukan masalah senang dipujinya. Tetapi ketika orang ini memuji Rasulullah, artinya nih iman udah masuk ke dalam hatinya, sampai cinta betul, kelihatan dari cintanya. Nabi girang dengan cintanya dia kepada Nabi Muhammad, yang membuktikan dia udah mencapai hakikat iman. Girangnya Nabi bukan dipuji, tetapi girangnya Rasulullah dengan hakikat keimanan, kualitas iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebab la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, enggak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Saking girangnya Rasulullah, Nabi ambil sorbannya, dilemparkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ambil ini, dihadiahkan oleh Nabi Muhammad kepada Ka'ab bin Zuhair. Burdah, namanya burdah. Burdah itu sorbannya Rasulullah SAW. Diterima oleh Ka'ab bin Zuhair. Itulah Habib Zain bilang, makanya benarnya syairnya Ka'ab bin Zuhair itu lebih pas disebut burdah. Syairnya Busiri, burdahnya Busiri, lebih pas disebut bur'ah. Apa itu bur'ah? Kesembuhan. Sebab berkat syair yang dikumandangkan oleh Busiri, sembuh langsung, jadi obat. Makanya syairnya lebih pas disebut bur'ah. Nah terus kenapa dinamakan burdah? Busiri mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bacakan syairnya di hadapan Rasulullah, terus Rasul menghadiahkan dalam mimpi. Orang mau mimpi bebas, jangan komplain sama mimpinya orang. Dikasih oleh Nabi Muhammad sorbannya dalam mimpi, pakai ini. Saking girangnya tuh orang Arab tuh, kalau girang sama sesuatu, dia kasih pakaian yang dia punya kepada orang yang dia cintai. Nih pakai, diberikan sorbannya Rasulullah, burdahnya Rasulullah, hingga syairnya itu disebut burdah. Kemudian syairnya Busiri ini, burdahnya luar biasa dikenal di masyarakat. Dasar memang orangnya ikhlas, nyebar syairnya kemana-mana. Bayangin berapa ratus tahun tuh
Burdah di Mesir dibaca, di Mekah dibaca, di Madinah dibaca, di Maroko dibaca, di Suriah dibaca, di Indonesia dibaca, di Singapura, di Malaysia, sampai kita ke Papua dibaca. Di Papua dibaca syair Imam Busiri, di Afrika dibaca, semuanya kenal Burdah. Terus Busiri dia senang dengan syairnya. Ibunya bilang, kamu muji Nabi Muhammad? Iya. Senang sama Nabi Muhammad? Iya. Kamu hormat kepada Nabi? Iya. Kenapa kok syair kamu akhirnya belakangnya kasrah semua, khafad semua? Artinya tuh barisnya di bawah semua. Kan Nabi di atas, marfu'. Tapi kok syairnya kamu itu wazannya akhirnya itu adalah makhfud, khafad. Mi. Mestinya dhammah kan, marfu', dhammah. Dengar begitu, iya benar juga ya, katanya Busiri. Akhirnya beliau bikin syair satu lagi. Bukan Burdah, dikenalnya itu Hamziyah, karangannya Busiri. Hamziyah karangannya Busiri. Di antara syair Hamziyah karangannya Busiri itu adalah ucapan laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu asyaga'u marfu'. Andaikan aku diistimewakan untuk melihat wajah yang luhur, sebab tiap orang yang udah melihat wajah Rasulullah hilang segala kesialan dari diri orang tersebut. Terus syuyukhuna, ulama kita, guru-guru kita, itu mereka bilang di antara hal yang mujarab untuk mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur dia baca 300 kali daripada syair ini, bait syair ini dia baca untuk mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairnya Busiri yang satu baris ini, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Andaikan aku diistimewakan untuk melihat wajah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang segala kesialan orang yang telah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya orang dulu pengen lihat Nabi Muhammad, pengen dekat sama Rasulullah. Beda motivasinya orang sekarang, pengen lihat artis. Enggak, Anda mau ketemu ulama, dibuat selfie. Buat selfie. Boleh, bukan nggak boleh. Coba andai kalau ketemu ulama, dijalanin ilmunya, dijalanin ijazahnya, dijalanin ajarannya. Subhanallah, dipakai apa yang dia dengarkan. Wah, kata. Makanya paling ampuh ya majelis yang kayak begini untuk menolak bala dan musibah. Hatta nama majelisnya juga apa namanya? Syifaul Qulub, untuk nyembuhin hati kita. Hati aja yang sulit buat diakses, begitu, bisa disembuhkan, apalagi badan. Sembuh insyaallah. Idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, siapa yang nyembuhin? Huwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Alhasil, ini adalah milad yang kelima dari Majelis Syifaul Qulub. Alhamdulillah. Dan sesuatu yang ditaksis, yang dibina karena Allah Ta'ala, insyaallah langgeng, insyaallah makin berkah, makin makmur, makin banyak, makin baik lagi. Kemudian pas kebetulan kita di bulan Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara pelajaran yang kita petik dari Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu Rasulullah waktu malam Isra wal Mi'raj masuk ke wilayah Madian, terus mencium sebuah aroma yang harum sekali. Maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, ini aroma apa? Wangi sekali, harum sekali. Aromanya, aroma apakah ini?" Dia bilang, "Ini adalah aroma dari seorang wanita salihah." Siapa gerangan? Siapa? Masyitat ibnati Fir'aun. Dia adalah tukang sisir, tukang nyisir atau asisten rumah tangga di istananya Fir'aun. Kerjaannya itu ngurusin anaknya Fir'aun, disisirin, ya, diaturin bajunya, disisirkan. Nah, ini aromanya dia. Memang kenapa? Ada apa gerangan dengan Masyitah? Masyitah ini dia beriman kepada Nabi Musa. Tapi lihat, walaupun beriman dengan Nabi Musa, tetap kerja di rumahnya Fir'aun. Subhanallah. Untung gak ketemu orang provokator zaman sekarang. Kalau gak dibilang, "Oh, kamu kerja di tempatnya orang kafir, kafir,
kerja sama Fir'aun dikatain. Dia kerja di rumahnya Fir'aun, bukan pekerja yang dekat, ngurusin anaknya Fir'aun, disisirin. Masyaallah. Sekali dia lagi nyisirin, sisirnya jatuh, diambil, bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Kamu punya Tuhan selain bapakku? Kata si anak. Ya, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan bapakmu Allah. Sama. Bapakmu bukan Tuhan, tapi hamba. Tuhan kita semua adalah Allah. Berani kamu ngomong gitu? Saya aduin ke bapak saya, kamu ngomong omongan yang sama? Ya, silahkan. Kita mukmin, nggak ada yang kita sembunyiin. Kita nggak takut dengan apa yang kita punya. Sebab yang kita punya bukan keburukan dan tidak mengandung bahaya bagi orang lain. Kita nggak nyimpen gangguan ke orang. Kita nggak nyimpen kedengkian ke orang. Makanya majelis kita nggak ada majelis remang-remang. Terbuka. Nggak ada yang kita sembunyikan. Luar dalam sama. Subhanallah. Nggak ada yang kita takutkan. Kita nggak cari permusuhan dengan siapapun. Dan kita tidak memusuhi siapapun. Kita lurus. Yang senang silakan, yang nggak senang, laut banyak, air laut banyak, silakan diminum. Bilang silahkan, saya nggak ada ngomong yang salah. Sampaikan ke dia. Disampaikan ke Fir'aun. Nah, ini provokator berawal dari sini nih. Begitu teman-teman yang suka provokator, jangan-jangan punya hubungan sama anaknya Fir'aun. Disampaikan, dilaporkan ke abahnya, ke Fir'aun. Bilang, berani kamu ngambil Tuhan selain aku? Bilang, Tuhan saya, Tuhan kamu adalah Allah. Katanya Masyutah, tukang sisir. Akhirnya keluar dari agama kamu, atau saya habisin kamu sekeluarga. Silahkan. Memang orang kafir, ya, dan musuh-musuhnya Allah, paling jauh, paling hebat yang bisa mereka lakukan ngebunuh, itu doang. Mengintimidasi, ya, dengan ayo boykot dari sisi duniawi, atau habisin, bunuh, itu doang. Nggak bisa lebih dari itu. Dikiranya dengan ngambil nyawa kita, mereka mengambil kemuliaan kita. Dengan ngatain kita, mereka merenggut kemuliaan kita. Dengan memboikot kita, mereka mengambil segala kemuliaan dari kita. Enggak. Dikiranya kemuliaan dari materi, begitu, ambil. Maka dikumpulkan keluarganya Masyitah, dinyalakan sebuah minyak panas di atas api yang membara sampai mendidih itu minyak, dimasukin suaminya, dilempar, mati. Anaknya yang besar satu persatu mati semuanya. Hingga masih ada satu anak lagi masih disusun oleh Masyitah. Kemudian bilang, ayo kamu gak mau beriman, sekarang kamu masuk bersama anak kamu, lemparkan anak kamu. Maka dia nggak tega, keluar air mata, dia nggak tega, anak saya masih kecil. Tahu-tahu si anak yang lagi nyusu ini, dia cabut susuannya, dia bilang kepada ibunya, ya ummi ga'i wala tadaga'asi, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, wahai ibuku, loncat, masuk, jangan mundur, jangan takut, jangan khawatir. Begitu, langsung loncat. Itu kata Nabi Muhammad, itu yang dirasakan oleh Masyitah, itu seperti gigit, nggak berasa apa-apa. Masuk, nggak berasa apa-apa, langsung meninggal dunia. Habis, sudah selesai. Mana Fir'aunnya? Nggak disebut. Celaka, hina sampai hari kiamat. Nggak disebut dengan kemuliaan. Tenggelam, minum air laut tuh Fir'aun. Adapun Masyitah, aromanya setelah ribuan tahun masih tercium oleh Rasulullah. Sampai di Batam masih disebut nih hari. Masih disebut. Kalau disebut tentang Isra wal Mi'raj, terngiang-ngiang bagaimana kemuliaan Masyitah, yang tukang sisirnya itu. Subhanallah. Alhasil, perempuan boleh berprofesi, tapi dengan cara yang dihalalkan di dalam agama. Silakan. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dia berprofesi seorang saudagar, berbisnis dengan cara yang diizinkan di dalam agama. Tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, mau berbisnis, mau berprofesi, mau berdagang dengan cara yang baik.
Begitu juga Masyitah, beliau juga bekerja. Kemudian juga ada lagi ibunya Nabi Musa, beliau bekerja menjadi pengasuh di rumahnya Fir'aun, menjadi pengasuh sekaligus nyusuin, dan terima gaji dari Fir'aun. Siapa yang disusuin? Anaknya sendiri. Nabi Musa itu waktu lahir, itu semua bayi laki-laki mau dibunuh. Alhasil tuh kayak ada ganjil genap juga. Di sini nggak ada ganjil genap. Kalau di Jakarta tuh ada ganjil genap. Jadi ada hari ganjil apa hari genap. Kalau yang lahir bayi laki-laki di hari ganjil atau genap, nah itu dibunuh. Ntar hari yang ini dibiarin. Ini begitu. Jadi selang-seling dari bayi kalangan Bani Israel. Tetapi kehendak Allah pasti terjadi, nggak bisa dihalang-halangin takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wan nas qadimun li qada wa qadar. Lahir Nabi Musa di hari yang mestinya dia dimatikan, dibunuh. Allah Ta'ala bilang, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Kami bilang kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i, susuin, jangan takut. Kalau udah takut, udah mentok takut, idza khifti alaih, kalau kamu takut, maka fa'algihi fil yam. Sayang anak, takut anaknya kenapa-napa, apa yang dilakukan? Selamatin, ya kan, menurut akal. Tapi Allah Ta'ala bilang, kalau kamu takut nggak bisa ngasuh sendiri, kamu takut, hanyutin di laut, kita yang urus. Dihanyutkan, suruh hanyutkan di sungai. Takut anak saya kenapa-napa, hanyutkan di sungai. Jadi ada dibikin kayak apa namanya, perahu kecil gitu, taruh bayinya di situ, hanyutkan di sungai. Inna raduhu ilaihi, kami bakal balikan ini anak kepada engkau. Dia hanyutkan. Kemudian nyampe itu perahu, tahu kemana? Ke istananya Fir'aun. Itu sungai, anak sungainya masuk ke dalam istananya Fir'aun. Di situ dilihat oleh istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, diselamatkan. Belum lucunya ini bayi. Terus Asiyah menjadi wanita mulia. Kenapa? Dengan cintanya kepada Nabi Musa. Dia bilang kepada Fir'aun, la taqtuluh asa ayyanfa'na, gurratu 'ainin li walak, la taqtuluh asa ayyanfa'na. Ini dia menjadi kecintaan buat engkau dan buat saya. Jangan kamu bunuh dia, insya Allah ngasih manfaat kepada kita. Maka Fir'aun gak berani ngebunuhnya, takut sama bini. Awalnya, tapi akhir-akhirnya juga bininya dijemur juga, dipaku juga sampai mati. Alhasil tumbuhlah Musa di rumahnya Fir'aun. Kemudian dicari siapa yang bisa nyusuin. Saban disodorin tukang susu, nggak mau nyusu, nggak mau makan, nangis. Akhirnya dibilang ada satu orang yang bisa nyusuin. Kata kakaknya Nabi Musa yang ngikutin dari kejauhan. Siapa? Diunjukin, nih ibunya Nabi Musa, nih ibu saya, dia baru kelahiran bayi, bayinya mati, bayinya hilang. Akhirnya dibawa, disusuin, nah ini anaknya saya. Subhanallah, lihat berapa banyak musibah, kemasannya musibah tapi dalamnya mengandung nikmat. Ibunya Nabi Musa, dia nyusuin anaknya sendiri dalam keadaan aman, tidak ketakutan. Di istananya Fir'aun, di sofa, dapat duit digaji, dapat tunjangan penuh. Subhanallah. Fir'aun berusaha matiin, cari, bunuh. Siapa nih yang bakal meruntuhkan kekuasaan saya? Begitu. Dalam rumahnya sendiri dibayarin, diasuh, ditunjang tanpa dia sadari, hingga menjadi kerugian, kebinasaan bagi orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah. Alhasil, pelajaran yang bisa kita petik di sini, bahwasanya bagaimana seseorang dalam kondisi apapun tetap dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyitah posisinya sebagai karyawan di rumahnya Fir'aun, tetapi dia nggak nelantarin ajarannya Allah Ta'ala, walaupun dimanapun dia ditempatkan, tanpa menjilat, tanpa berkata kasar, seimbang.
Begitu juga Asiyah binti Muzahim menjalankan perannya, cinta, pembelaan kepada Nabi Musa, hingga dia beriman kepada Nabi Musa, dan berujung disiksanya beliau hingga terbunuh mati karena disiksa oleh Fir'aun. Tetap teguh dan tidak berkata kasar. Dan lihat, walaupun dengan segala kejahatan Fir'aun kepada Asiyah binti Muzahim, nggak ada tuh Asiyah bilang, gue minta cerai sama lu. Nah, suami mana yang lebih jahat dari Fir'aun? Coba. Tapi kita nggak baca tuh di Quran Asiyah minta cerai, minta talak sama Fir'aun. Nggak ada. Disabarin sampai segitunya. Kemudian juga ibunya Nabi Musa, dia jalanin profesinya, merawat, mengasuh Nabi Musa di rumahnya Fir'aun, beribadah kepada Allah Ta'ala di rumahnya Fir'aun. Begitu juga Nabi Musa, hingga akhirnya berjalan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditenggelamkannya Fir'aun. Dan juga satu pelajaran, kita jangan menghakimi orang dari zahirnya. Zahirnya, wah bininya Fir'aun, ini pasti di neraka. Padahal itu di surganya yang tertinggi disiapkan oleh Allah Ta'ala. Disebut kisahnya dalam Al-Quran. Masyitah, tukang sisir, anaknya Fir'aun. Wah, ini pegawainya Fir'aun, anteknya Fir'aun. Jangan sembarangan kita tuh memvonis orang. Kita da'i ilallah, ngajak kepada Allah. Kita da'i, ngajak, bukan memvonis, bukan menghakimi. Hubungan orang antara dia dengan Allah kita nggak tahu. Begitu juga, wah ibunya Nabi Musa makan duitnya Fir'aun, nyusuin anaknya sendiri, wah segala macam. Tapi lihat profesi dan posisi yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Terus di dalam Al-Quran, qala rajulun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Dari keluarga Fir'aun juga banyak yang beriman. Selain dari apa yang kita sebutkan tadi itu orang-orang, termasuk ada satu orang laki-laki dari kaumnya Fir'aun, dari keluarga kerajaan Fir'aun, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia yang menunjukkan pembelaan dia kepada Nabi Musa. Dan dia ini termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang mana Fir'aun gak mampu mencelakakan ini orang, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Wa fawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad fawaqahullah. Maka dilindungi, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, ayo kita hadir pengajian, kita pengen hati kita sembuh dan badan kita sehat. Kita pengen badan sehat, hati juga sehat. Mau hati sehat, jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan iri, jangan hasud. Tiap ada orang dapat nikmat, wah kok dia yang dapat, saya nggak dapat. Kok dia dapatnya lebih banyak, saya enggak. Kok dia dapat rezeki, saya enggak. Kok dia dapat ini. Jangan iri sama orang, jangan benci sama orang, jangan dengki kepada sesama manusia. Cintai semua orang, kasihi semua orang. Begitu. Ada syifa'ul qulub. Kemudian juga orang yang hadir majelis, ayo kaum wanita harus makin bakti kepada orang tua, bakti kepada suami. Tahu emang suami kadang kalau suaminya baik, rapi, suaminya bandel. Sebandel-bandelnya suami kita nggak sebandel Fir'aun, ya kan? Sejahat-jahatnya laki kita nggak sejahat Fir'aun. Akan tetapi cari pahala di dalam sabar di situ. Sabar emang begitu. Banyak orang laki juga komplain sama bininya, sama banyak bini komplain sama lakinya juga. Asal kita tahu, suami kita bukan malaikat. Ternyata suami kita manusia biasa, banyak salah. Kita bukan kawin sama malaikat. Begitu juga suami harus tahu, istri kita bukan bidadari, punya kekurangan, banyak kekurangan. Mau cari yang sempurna, nggak ketemu di dunia. Ada orang mau cari yang sempurna, mau cari pasangan yang sempurna, akhirnya nggak kawin-kawin. Tetapi cinta itu terima kekurangan, dan seiring berjalannya waktu berusaha untuk memperbaiki diri. Rumah tangga kerjasama antara suami dan istri, bina percintaan karena Allah,
Itu Nabi bilang di dalam hadis, rahimallahu mra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seseorang yang mana dia bangun malam. Tatkala dia bangun malam, lagi tahajud, mau tahajud, suaminya tidur, dibangunin suaminya nggak bangun, dicipratin air, bangun, tahajud sama-sama. Semoga juga Allah Ta'ala merahmati seorang laki-laki bangun malam, istrinya tidur, dibangunin, susah dibangunnya, cipratin air, terbangun, tahajud sama-sama. Nah, suami dan istri yang saling gotong royong untuk tahajud, gotong royong untuk majelis taklim, gotong royong untuk dakwah, gotong royong untuk sedekah, gotong royong untuk ngasih manfaat, gotong royong untuk membantu, gotong royong untuk beriman, gotong royong untuk nyemangatin baca Quran, nyemangatin sholat jamaah, nyemangatin untuk hijrah, untuk istiqamah. Nah, ini orang macam begini, suami istri macam begini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita. Terus terang, zaman sekarang dia bilang susah cari laki-laki yang baik, sama susah cari perempuan yang baik. Dan terus terang, kita semuanya bukan orang baik, tapi kita semuanya pengen jadi baik. Saat dia menganggap saya sudah baik, berarti dia nggak baik. Tapi kita mau jadi orang baik, dan kita berusaha, kita hadir majelis, kita dengerin nasihat. Itu adalah sebuah langkah untuk berusaha kita pengen jadi orang baik. Kita berusaha, ayo memperbaiki, benerin hati kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita. Itu adalah semuanya sebuah langkah untuk menjadi orang baik. Tetapi kita nggak pernah nganggap diri kita sudah baik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang baik, insya Allah. Tapi kalau kita tahu diri kita belum baik, kita sadar diri kita belum baik, dan ini adalah sebuah langkah untuk menjadi orang baik. Tahu diri kita kurang baik, duduklah sama orang-orang baik, hadir di majlis yang baik, dekat dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, dengan majlis burda, dengan majlis sholawat. Enak kan kita hadir majlis, kita diajak untuk saling cinta, saling akur, saling damai, yang disebut Nabi Muhammad. Keluar majlis hati bersih, nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci. Kita nggak mau hadir majlis pulang, masuknya hati bersih, pulang hati kotor. Masuk nggak ada benci sama orang, pulang jadi benci. Wah, pulang majlis bawaannya mau makan orang, bawaannya mau berantem, bawaannya mau caci maki, mau gosip, mau ghibah, mau sumpah serapah. Oh, pulang majlis pengen mubahalah, siapa aja mau mubahalah. Pulang ke rumahnya, lakiku, ayo kita mubahalah. Lakinya diajak mubahalah. La haula wala quwwata illa billah. Kita mau tuh hadir majelis, pulang hati damai, nggak ada benci sama orang. Majelis kan profesinya itu, fungsinya bersihin hati, bukan ngotorin hati. Kalau kita hadir majelis malah ngotorin hati, jangan hadir, cari yang lain. Kita mau hadir majelis, udah mulut kita bersih. Ini pulang dari majelis udah bisa, wah saya udah rutin hadir majelis, sekarang saya udah bisa mensyirikkan orang, saya udah bisa membid'ahkan orang, saya udah bisa ngafirkan orang. Pulang majelis saya udah bisa ngafirin pamannya Nabi, saya udah bisa ngafirin bapaknya Nabi, saya udah bisa ngafirin ibunya Nabi. Hebat gak saya? Kalau ibu bapaknya Nabi dia kafirin, apalagi ibu bapaknya sendiri. Waliyahzubillah min dzalik. Kita mau hadir majlis, makin bakti sama orang tua, makin bakti, makin santun tutur katanya, makin silaturahmi, makin bersih hatinya, makin menghargai kepada sesama muslim. Itu adalah fadilah dan keutamaan majlis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayat kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam ini. InsyaAllah satu saat ke depannya kita hadir majlis ini makin makmur, makin berkah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah memakmurkan masjid-masjid kita, memakmurkan majlis ta'lim kita, dan Allah Subhanahu wa taala kibarkan insyaallah ahlus sunnah wal jamaah ya di negeri ini, di wilayah ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meneladani Rasulullah dengan peneladanan yang baik, peneladanan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak,
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا نصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، وادفع البلايا، اكشف الرزايا برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاء مكر الدنيا الآخرة دافع من كل شر جالبا لكل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.